Welcome to my channel, Glorious Flower Queen, Yuliana Hanajaya, calon guru penggerak angkatan 7. Kali ini kita akan menikmati pembahasan mengenai budaya positif. Apakah budaya positif? Budaya positif adalah suatu pembiasaan berlandaskan kesadaran yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Mengapa kita harus mengembangkan budaya positif di sekolah? Karena pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi luhur serta berakhlak mulia. Budaya positif tidak akan berfungsi dengan baik dalam membentuk motivasi intrinsik pada anak bila hanya dilaksanakan oleh satu orang. Budaya positif harus dilaksanakan seluruh warga sekolah, maka perlu diseminasi. Saya akan menyajikan kegiatan diseminasi budaya positif yang telah saya laksanakan dengan berkolaborasi bersama dua rekan guru yang adalah juga calon guru penggerak angkatan 7 di SMA Negeri 4 Cibinong. Namun sebelumnya, mari simak proses pendahuluannya berikut ini. Diseminasi ini adalah bagian dari penilaian atas saya sebagai calon guru penggerak. Untuk mencapai nilai terbaik, maka saya harus memahami rubrik penilaian dengan benar. Langkah pertama adalah mempelajari dengan benar instruksi tugas pada LMS dan rubrik penilaian di LMS untuk meraih nilai tertinggi. Langkah kedua, berkonsultasi dengan fasilitator saya yang sangat keren, motivator ulung, yaitu Bapak Tata Tarma. Hal pembuatan video aksi nyata pada modul 14 budaya positif. Langkah ketiga, berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sutikna Triwardaya yang sangat mendukung kami, para calon guru penggerak. Langkah keempat, berkonsultasi dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Evi Sukenti yang sangat mendukung kami, para calon guru penggerak. Langkah kelima, berkolaborasi dengan dua rekan guru sesama calon guru penggerak angkatan 7 untuk rencana diseminasi sekaligus berbagi praktik baik, yaitu saya Yuliana, Bapak Arif, dan Ibu Neneng. Akhirnya tibalah waktunya diseminasi Jumat 6 Januari 2023. Syarat 10 peserta terpenuhi dan durasi 1 jam terpenuhi. Berikutnya adalah bukti fisik absensi peserta dan rekaman pelaksanaan diseminasi sekaligus berbagi praktik baik. Daftar hadir diseminasi budaya positif. Karena tiba jam ibadah, peserta bergantian meninggalkan ruangan untuk sholat. Diseminasi budaya positif oleh Pak Arif, Ibu Neneng, dan Ibu Yuliana. Ya, kamera sudah ready ya. Mohon izin Bapak Ibu ya, sebagai tugas kami di program guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada sekolah atas kesempatannya, waktunya diberikan kepada kami untuk mendiseminasikan terkait apa yang sudah kami pelajari di program guru. Saya informasikan. Ya, kamera sudah ready ya. Ini tripodnya tangan sendiri. Ya, sebagai tugas kami di program guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah atas kesempatannya, waktunya diberikan kepada kami untuk mendiseminasikan terkait apa yang sudah kami pelajari di program guru penggerak, yaitu budaya positif. Di sini saya tidak sendiri, ada dua rekan saya, ada Bu Neneng dan Bu Yuliana Hanajaya yang merupakan calon guru penggerak dari SMA Negeri 4. Langsung saja ya, saya akan mulai. Ya, jadi yang
akan kami sampaikan itu terkait budaya positif ya. Nah, di modul budaya positif ini banyak yang hal pengetahuan baru yang kami pelajari ya terkait budaya positif, diantaranya yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin nanti kita bertiga akan berbagi ya terkait materi-materi yang disampaikan. Mungkin pertama dari saya akan menyampaikan terkait dengan perubahan paradigma belajar. Nah, sebelumnya saya ingin melakukan pertanyaan pemantik pada Bapak Guru, tidak hanya sebagai guru kepada siswa, saya di sini juga akan mengajukan pertanyaan pemantik ya. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah Bapak jelaskan ya? Nah, jadi di program guru penggerak itu kami diajarkan berdasarkan dengan filosofi atau tapi kenyataannya masih kita laksanakan ya. Mungkin harapannya dengan nanti dijelaskan restitusi sama keyakinan kelas nanti bisa terjawab. Refleksi ya apa yang sudah kita laksanakan apakah sesuai dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Itu pertanyaan pematiknya ini positif sehingga dapat membentuk karakter baik, itulah pasti akan dan bermanfaat orang itu. Jadi budaya positif ini sangat terus yang keempat bahwa orang dewasa sehingga dapat membentuk karakter baik, itulah dan termasuk senioritas ya. Jadi budaya positif ini sangat punya kekuatan konstruktif sehingga seorang itu sangat baik kita ada melalui dewasa tidak seperti itu ya. Jadi budaya positif ini sekarang dari wilayah besar yang mengkombinasi teori positif sehingga dapat kaitannya dengan budaya positif dan budaya positif kaitannya dengan perilaku. Jadi budaya positif ini sangat berteori dengan filosofi yang artinya belajar. Jadi mungkin ini yang misconception juga yang harus kita rubah. Jadi yang dimaksud disiplin itu belajar. Jadi sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan dari dalam diri kita. Fokusnya pada motivasi intrinsik ya atau motivasi internal. Kenapa? Karena tanda. Jadi seperti kalau dicontohkan, saya datang ke sekolah itu bukan karena keinginan saya sendiri, tapi saya takut ditegur oleh kepala sekolah. Ini motivasi yang pertama ya. Motivasi yang kedua itu disebabkan karena faktor eksternal, yaitu ingin mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang lain. Terus yang ketiga itu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Jadi yang ketiga ini motivasi perilaku yang disebabkan oleh dari internal mereka sendiri ya. Jadi kalau orang yang punya motivasi seperti ini pasti sebelum melakukan tindakan ada pertanyaan di dalam benaknya akan menjadi seperti apa apabila saya melakukannya. Seperti itu. Misalkan saya datang ke sekolah, memang saya punya keinginan, misalkan ingin mendisiplinkan diri atau ingin menjadi teladan kepada murid-murid saya. Budaya positif, kaitannya budaya positif itu lebih mengarah pada motivasi yang ketiga. Jadi kita sebagai guru sebaiknya menuntun siswa dalam hal belajar atau disiplin itu selalu mengingatkannya atau memberikan motivasinya untuk menemukan nilai-nilai motivasi yang ada dalam dirinya. Jadi setiap manusia itu berperilaku berdasarkan atas kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan ya. Jadi kalau salah satu negatif ya, nanti saya contohkan. Nah ini contohnya misalkan ada suatu kondisi di kelas. Nah ini Ibu Ambar ya. Guru wali kelas 2A di SD Berita sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelasnya telah datang padanya dan mengeluhkan negatif ya. Nanti saya contohkan. Nah ini contohnya misalkan ada suatu kondisi di kelas. Nah ini Ibu Ambar ya. Guru wali kelas 2A di SD Berita sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelasnya telah datang padanya dan mengeluhkan dia kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi ya. Nah ini dalam kasusnya kalau menurut kebutuhan dasar ya,
dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan. Jadi kan bertahan hidup ya karena dia lapar ya. Nah, berarti kita harus memenuhi kebutuhan terkait si Doni ini dengan kebutuhan, jadi memperhatikan dia. Berarti ini ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar kasih sayang dan merasa diterima ya. Hebat karena temannya jadi takut dia mengambil bekal makanannya, berarti si Doni ini sesuai kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu nih. Terus bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bakal makanan yang dibawakan ibunya, berarti si Doni ini kebutuhan dasar yang tidak terpenuhinya adalah terkait dengan kebebasan. Ini kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi setiap perilaku manusia itu selalu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, kita sebagai guru harus mengidentifikasi kira-kira apa. Guru itu ada 5 ya. Jadi nanti mungkin ini sebagai pembelajaran kita biar pemahaman kita tuh bertambah terkait penindakannya. Kelima ini bisa diterapkan ya, bisa diterapkan sesuai dengan keinginan kita. Tapi setiap poin-poin ini, setiap posisi kontrol ini mempunyai dampak. Posisi pemantau atau monitor dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus lain. Iya mirip. Apa coba? Iya mak, mirip mak. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Dengan kelas ini adalah awal kita untuk bisa dekat dengan anak, ya sesuai dengan 5 posisi kontrol tadi. Rancangan ini sebetulnya saya buat berdasarkan rancangan aksi nyata yang sudah diupload di modul 1.4 pada bagian materi antar koneksi ya. Jadi nanti kalau teman-teman CGP selanjutnya mohon diperhatikan materi-materinya karena itu akan saling berkaitan. Oke, untuk materi di modul 1.4 seperti yang disampaikan Pak Arif itu lalu ada hukuman dan penghargaan termasuk juga restitusi. Bapak Ibu tadi bilang menjawab bahwa ketika siswa makin kita memberikan penghargaan, maka siswa tidak lagi mengerjakan tugasnya karena keinginan pribadi yang merupakan dunia imaji yang ingin kita ciptakan. Bapak Ibu nanti di awal modul 1.4 diminta untuk merancang dunia imaji yang dimiliki Bapak Ibu. Pelajaran fisika, mengajar fisika, inginnya seperti apa, teks dan sebagainya seperti itu. Jadi di bagian dunia berkualitas inilah kita guru memiliki cita-cita bagaimana murid kita nanti lepas dari SMA 4 Cibinong bahkan ketika dia sudah wisuda. Nah, ini semua bisa kita lakukan dan sebagainya. Bapak Ibu jangan khawatir dikatakan guru galak atau guru yang terlalu dekat dengan anak atau guru yang mengintimidasi anak dengan memberikan kesalahan-kesalahan anak. Mereka tertib sekali kan? Karena di sana nyawa sangat berharga. Kalau di kita, walau alam, santai aja gitu. Banyak yang melalui jalan raya tanpa menggunakan helm. Ya polisi capek juga nilang kita juga capek. Sebenarnya buat apa sih kita pakai helm? Gaya-gayaan kah? Karena helmnya mahal, kayak anak kelas saya yang hilang gitu, baru heboh. Sebenarnya si seseorang dari dalam dirinya. Ini terkait lagi dengan nilai-nilai kebajikan yang diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia. Di sini ada nilai, ada juga Virtus Project, ada juga core values, nilai moral ethics,
dan juga nilai moral secara umum. Yang intinya sebetulnya cuma dua kata, right or wrong. Kalau kita melakukan itu benar apa enggak sih? Di Bapak Ibu PNS yang harus laporan ke RK, ini bisa kita buat. Gitu loh. Setiap kali materi disampaikan itu materi baru, jangan lupa bikin keyakinan kelas. Seperti itu. Pertama, kita lihat dulu daftar nilai kebajikannya. Yang mau kita ambil apa? Ada banyak banget. Karena kita pakai kurikulum merdeka tentang pentingnya membuat kesepakatan kelas. Karena dari kesepakatan kelas inilah baru kita masuk ke keyakinan kelas. Lanjut, saya juga sudah lakukan di YouTube dan saya share. Lumayan juga, itu waktunya nggak lama ke Bapak Ibu. Setiap kali kita mau melaksanakan materi baru kita bisa buat itu, kita ajak dulu anak. Mohon maaf saya pakainya kelas 12 karena lebih mudah seperti itu. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu guru hebat. Sebelumnya saya adalah Yuliana Hananjaya, calon guru penggerak angkatan 7. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya Pak Arif dan juga Bu Neneng. Saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sutikna, Ibu Evi, Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, Bu Christine, Wakil Kepala Humas, Pak Trisma, dan juga tentunya juga saya berterima kasih dengan Bapak Ibu guru yang mau mendukung kami, khususnya pada saat ini adalah memberikan waktu untuk bersama-sama melakukan praktek aksi nyata ataupun berbagi praktik baik. Nah, Bapak Ibu, saya bagian restitusi. Restitusi adalah sebuah disiplin positif, Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif, metode berpihak pada murid. Boleh dilanjut? Nah, sekarang sebagai pemantik nih, kenapa sih kita harus mengganti hukuman dengan restitusi? Mari kita cari tahu Bapak Ibu hebat. Karena dengan hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Dan dengan hukuman juga, itu membuat anak sakit Bapak Ibu. Sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan, lalu mereka melakukannya dengan paksaan, bukan karena kesadaran. Lalu mendorong anak menyakiti diri sendiri dan juga konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi cenderung bohong gitu karena dia mau menutupi kesalahannya. Dan juga emosi yang dialami adalah marah, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Nah, ini saya nih, kan ada tugas nih, calon guru penggerak membuat trapesium usia. Jadi waktu saya SMP, ini pas sekarang saya, ternyata peristiwa bernuansa negatif itu ada di memori saya selama 36 tahun, dari umur 14 tahun kejadiannya sampai saya sekarang masih membekas. Ya, boleh lanjut lagi nih. Nah, apa yang membekas? Dulu saya ada pelajaran seni musik. Kalau Bapak Ibu tahu, ini ya yang seumuran dengan saya itu garis. Jadi saya udah berkeran tuh kalau udah mau pelajaran seni musik ya, karena saya paling nggak bisa kalau misalnya dikasih nada do re mi fa sol la si do harus dirubah langsung jadi not balok. Saya kebagian tangan begini terus dipukul, puk gitu ya. Sampai sekarang rasa ketakutan dan rasa malu itu masih terasa gitu. Jadi kenapa harus mengganti hukuman dengan restitusi? Boleh lanjut lagi? Atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, lanjut nih, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi atas masalah mereka, membantu murid berpikir tentang mereka ingin menjadi orang seperti apa. Itu adalah tujuan yang mulia. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini dia segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu ada, boleh lagi nih,
Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi kesalahan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, pada tahap menstabilkan identitas, ini guru menyampaikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu ada yang nggak pernah salah? Boleh angkat tangan? Yang pernah salah boleh angkat tangan? Ya, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, "Nak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan." Lalu di tahap validasi tindakan yang salah, kita diskusi dengan anak kita, dengan murid kita untuk menemukan apa yang dia butuhkan, tapi dengan cara yang lebih efektif. Lalu di tahap menanyakan keyakinan, tadi disampaikan oleh Bu Neneng ya, bahwa di kelas dibentuk yang namanya keyakinan kelas. Nah, pada tahap yang menanyakan keyakinan ini, guru menanya kepada murid, keyakinan kelas apa yang sudah disepakati dan tentunya dalam hal ini dilanggar ya. Lalu kita menanyakan, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa, menjadi orang yang seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya, kita ingat lagi yang tadi disampaikan Pak Arief mengenai kebutuhan dasar. Kalau menurut Maslow, kebutuhan itu, maaf saya cepet-cepet ya, kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri. Kalau di guru penggerak itu dibagi menjadi 3, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kebebasan dan kesenangan saja. Nah, di validasi tindakan, kalimat guru itu kita menanyakan, kenapa ya nak? Nah, nanti murid akan bercerita sebenarnya ada apa. Nah, di dalam simulasi saya dengan William ya, William menyatakan bahwa karena dia latihan silat gitu. Nah, jadi kebutuhan dasar William ini adalah penghargaan, lalu aktualisasi diri dan kesenangan. Karena dia itu ingin juara silat gitu ya, tapi dia juga tentunya nggak mau nilai agamanya jelek. Lalu di sini kita berdiskusi bagaimana berprestasi tanpa mengabaikan yang satu dengan yang lain. Berlanjut nih, cara yang lebih efektif. Yang dirasakan oleh murid sendiri adalah William menyampaikan dia merasa lebih nyaman seperti itu dengan restitusi daripada dia dihukum. Kamu nggak pernah masuk agama, lari kuliah lapangan gitu kayak yang video tadi ya. Nggak seperti itu. Nah, saya juga mau share sedikit keyakinan kelas saya sudah melakukan mengenai mengasihi sesama, yaitu budaya Someah. Kita sebelum mulai pelajaran saling menyapa. Nah, rencana ke depan Bapak Ibu saya juga sudah mendapat persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah mengenai meningkatkan penerapan Someah dengan metode bagja dan inquiry apresiatif. Pembahasan terakhir, saya juga sudah melakukan mengembangkan disiplin positif. Ya, kita kan berbagi praktik baik, jadi saya menginformasikan juga sudah melaksanakan mengembangkan disiplin positif. Bahwa menjaga kebersihan itu berasal dari motivasi intrinsik, seperti teori yang Pak Arief sampaikan tadi. Supaya sehat, bersih, dan nyaman, bukan karena ada Bu Yuliana gitu ya, yang akan membentuk budaya positif. Ya, terakhir izinkan saya membacakan sebuah, apa nih namanya? Pantun. Mencuci baju supaya bersih. Setelah itu dikeringkan. Hanya ucapan sekian dan terima kasih yang bisa aku katakan. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah kegiatan diseminasi yang telah kami laksanakan di SMA Negeri 4 Cibinong. Mari kita saksikan sebuah testimoni bagaimana saya memaparkan materi diseminasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Ibu Evi Sukianti sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 4 Cibinong. Saya akan menyampaikan testimoni mengenai aksi nyata yang sudah dilakukan oleh CGP Angkatan ke-7 yang ada di sekolah ini, yaitu Ibu Yuliana Hanajaya. Pada saat kegiatan rapat koordinasi kepala sekolah dengan seluruh dewan guru di sekolah kami. Secara keseluruhan, aksi nyata budaya positif yang disampaikan oleh beliau itu sudah sangat lengkap tentunya, dan penyampaiannya juga sudah jelas. Dan ini menjadi satu hal yang baru bagi Ibu dan Bapak guru yang ada di sini untuk terus meningkatkan kompetensinya di bidang pendidikan. Tentunya Ibu Yuliana Hanajaya sangat percaya diri dalam menyampaikan presentasi tersebut sehingga teman-teman mudah memahami apa yang disampaikan. Terima kasih, tentunya tetap semangat Bu Yuliana Hanajaya. Mudah-mudahan ke depan terus bisa memberikan yang terbaik untuk sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum.
Ya, sesuai hasil diskusi dengan Bapak Fasilitator, saya melaksanakan diseminasi budaya positif pada MGMP dan KKGP AK. Terima kasih untuk rekan-rekan MGMP dan KKGP AK sehingga saya bisa melaksanakan diseminasi budaya positif pada MGMP dan KKGP AK. Saya sajikan berikut ini video diseminasi budaya positif MGMP dan KKGP AK gabungan. Ya, silakan Pak Brezi mimpin doa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersyukur, Kau boleh pertemukan kami, walaupun di media Zoom yang ada, Kau berkati. Sudah sebentar, Ibu Yulia akan men-share untuk guru penggerak pendidikan agama Kristen yang ada, biarlah Engkau pimpin, sehingga itu boleh menjadi masukan yang positif bagi kami dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk kami juga boleh berkembang di dunia pendidikan oleh karena Engkau sendiri Tuhan. Berikan hikmat-Mu sehingga ini boleh menjadi perkembangan yang baik, terutama untuk guru agama Kristen secara keseluruhan. Kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya demi nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Brezi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru baik MGMP dan KKGP AK. Pada saat ini saya Yuliana Hanajaya, CGP Angkatan 7, ingin berbagi ya mengenai budaya positif. Budaya positif sendiri materinya ada banyak, tapi pada kesempatan ini saya berbagi bagian mengenai restitusi. Sebentar saya buka filenya. Mengenai restitusi. Oke, filenya di saya sudah terbuka, tinggal di-share. Semoga bisa kelihatan. Ya. Kelihatan nggak, Bu? Bapak Ibu? Belum, Bu Yuli. Sudah, Bu Yuli. Sudah ya. Oke. Jadi di sini saya berbagi mengenai restitusi. Restitusi adalah sebuah disiplin positif, metode berpihak pada murid. Nah, berpihak kepada murid ini ada lagi materinya sendiri, itu ada nilai-nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pertanyaan pemantiknya adalah berikut ini. Pertanyaan pemantiknya adalah mengapa kita harus mengganti hukuman dengan restitusi. Halaman berikutnya, karena Bapak Ibu dengan hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di sini Bapak Ibu ada yang biasa kalau ada murid terlambat dihukum ya? Ya. Jadi dia Tapi tidak hukuman fisik. ya, atau disuruh ngapain gitu ya. Padahal nggak ada hubungannya sebenarnya dengan kejadian yang dia lakukan gitu. Nah, lanjut dengan hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Biasanya seperti itu ya. Terus kita lihat lembar berikutnya. Dengan hukuman anak membenci kedisiplinan. Dengan hukuman biasanya itu menjadi paksaan, bukan kesadaran.
terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dia jadi punya konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ini ilmunya Bapak Ibu, CGP ini nggak hanya untuk guru sebenarnya, untuk orang tua juga bagus. Jadi kalau anak kita punya melanggar sesuatu, kita hukum, dia akan cenderung jadi berbohong untuk menutupi supaya tidak kena hukuman, seperti itu. Anak tersebut secara emosional akan marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, saya di calon guru penggerak nih ada tugas Bapak Ibu. Kelihatankah foto saya? Apakah terlihat fotonya? Iya, Bu. Ya. Nah, ini waktu saya SMP Bapak Ibu. Ini waktu saya SMP, ya. Ini foto saya sekarang. Sekarang saya usianya 50 tahun. Waktu SMP ini jadi trapesium usia ya. Kami guru penggerak disuruh bikin trapesium usia. Nah, di usia 14 tahun saya mengalami yang namanya hukuman. Nah, itu kan sudah 36 tahun ya, 36 tahun berlalu, tetapi sakitnya itu, malunya itu masih membekas, masih terasa sampai sekarang. Nah, ini, teng-teng, kita lihat. Nah, siapa yang seumuran saya tahu nih, ada penggaris panjang kayu. Saya itu paling tidak bisa kalau disuruh merubah not angka menjadi not balok dalam waktu cepat gitu, langsung harus jadi misalnya lagu do re mi fa sol la si do langsung diganti. Nah, itu saya nggak bisa cepat, harus pelan-pelan. Jadilah saya disuruh tangan saya itu membentuk seperti ini ya, lalu dipukul pakai kayu penggaris. Nah, padahal itu kan sudah bertahun-tahun yang lalu ya, tapi itu masih terasa gitu. Malunya, ketakutannya, deg-degannya itu sampai sekarang masih tertanam di dalam memori saya gitu. Nah, sekarang kita beralih. Bagaimana dengan restitusi? Kalau tadi hukuman itu memberikan rasa sakit, jejak di dalam memori yang negatif, dan dengan aku dihukum begitu juga saya dihukum begitu, bukan berarti saya sekarang jago untuk merubah not angka jadi not balok kan gitu. Sebenarnya tidak ada manfaatnya, malah hanya memberi rasa sakit saja sih gitu kan. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Lalu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lalu selanjutnya, restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi atas masalah mereka, membantu murid berpikir tentang mereka ingin menjadi orang seperti apa. Ini adalah hal yang mulia ya. Oh, saya pingin jadi orang yang baik, saya pingin jadi orang yang pintar mengatur waktu, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, kita lihat berikutnya. Mereka akan belajar dari restitusi ini bagaimana memperlakukan orang lain. Dan di pendidikan guru penggerak ini, kita belajarnya dari teori-teori para ahli, dengan basicnya adalah Bapak Ki Hajar Dewantara ya basicnya, tapi dicombine dengan berbagai ahli gitu. Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ada yang namanya menstabilkan identitas, lalu validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Tahap di dalam menstabilkan identitas itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, guru menyampaikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Bapak Ibu ada yang pernah tidak bersalah? Enggak. Tidak ya? Kalau salah. Iya. Pasti kita semua pernah salah ya? Iyalah. Iya. Pasti kita semua pernah bersalah gitu. Demikian juga dengan anak-anak kita, pasti mereka pernah bersalah gitu kan. Nah, tahap berikutnya,
sebelum kita melanjutkan, kita mau sebentar menengok salah satu teori, yaitu teori kebutuhan dasar manusia. Maslow mengatakan kebutuhan dasar ada kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa memiliki, kasih sayang, penghargaan, aktualisasi diri. Nah, kalau di Guru Penggerak, kebutuhan dasar manusianya itu dibagi menjadi kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kita lanjut lagi. Untuk lebih memahami restitusi, saya punya 2 skenario, tapi saya sajikan satu saja. Nanti saya kasih link YouTube-nya kalau mau lihat skenario yang lebih lengkapnya ya, Bapak Ibu. Sebagai guru penggerak, kita juga banyak diminta untuk membuat video, menguploadnya di YouTube ya. Nah, ini skenario yang pertama, Bapak Ibu, ceritanya ada murid saya, namanya William ya. Dia itu saat saya mau memberi nilai pertengahan semester itu kehadirannya itu sangat rendah gitu di dalam agama. Seperti kita tahu ya, pelajaran agama kan sesudah KBM biasanya ya, kecuali di swasta ya. Kalau di negeri mayoritas itu sesudah KBM, kecuali di Jakarta mungkin ada yang sudah masuk ke dalam KBM ya. Nah, kalau hukuman kan, kamu gimana sih nggak masuk agama, lari keliling lapangan gitu, itu kan nggak nyambung kan? Atau kamu ini hafalin ayat ini gitu, itu kurang nyambung. Nah, di dalam restitusi itu kita lakukan langkah-langkah seperti yang tadi disampaikan. Nah, di skenarionya tentunya seperti biasa, datang anak muridnya yang kita panggil, lalu diberi salam, lalu Bapak Ibu kita ciptakan kenyamanan, sehingga yang bekerja otak neokortex dan limbik, bukan otak reptil. Nah, apalagi nih, semoga Bapak Ibu bisa bergabung di calon guru penggerak ya. Ada teorinya mengenai otak manusia. Ya, mengenai otak manusia itu di dalam materinya ada khusus lagi sendiri. Lalu kita masuk ya ke tahapan restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi, saya bilang sama si William bahwa seseorang itu bisa saja tidak sengaja melakukan kesalahan, melanggar peraturan, bukan hanya William saja gitu kan. Lalu kita masuk ke validasi tindakan. Validasi tindakan ini adalah suatu tahap di mana kita mencari tahu kenapa anak itu sampai melakukan hal tersebut. Kita membantu dia menemukan kebutuhan dasarnya. Ternyata kebutuhan dasar William ini adalah ia ingin senang, ingin bahagia karena jadi juara silat gitu kan dia senang kalau juara gitu kan, bahagia, tapi dia juga tidak mau tentunya nilai agamanya jelek. Nah, kita sebagai guru harus punya sensitivitas memahami anak-anak kita, kebutuhan dasar apa yang membuat mereka melakukan kesalahan. Jadi kita tidak menghukum, tapi membantu mereka menemukan sebenarnya kebutuhan apa sih yang dia perlukan gitu. Nanti kalau Bapak Ibu mau kasus-kasusnya juga ada. Nanti ternyata ada anak itu karena kebutuhan lapar, ternyata orang tuanya nggak membekali makan. Ada juga kasus ternyata dia butuh kasih sayang dan seterusnya. Nah, akhirnya di tahap selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita, Bapak Ibu, di materi guru penggerak ada yang namanya keyakinan kelas. Jadi bukan lagi kontrak. Ya, kalau dulu kan dikenal dengan kontrak ya, kontrak belajar. Terus ada lagi kesepakatan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang kita tanyakan kepada anak tersebut. Jadi saya tanya sama William, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Oh, kalau karena ini pelajaran agama Kristen, keyakinan kelas itu kan dari hal-hal nilai-nilai yang mulia, tidak terbatas pada agama, budaya, latar belakang Bapak Ibu. Tetapi karena saya khusus pelajaran agama Kristen dan anak-anak memang semuanya Kristen, maka keyakinan kelas yang kami pakai adalah firman Tuhan, begitu. Jadi di situ ditemukanlah bahwa dia sudah melanggar firman Tuhan, Pengkhotbah 3, bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktunya untuk latihan silat, ada waktunya untuk agama, dan dicarilah solusi. Bagaimana solusinya? Akhirnya dia mencari sendiri. Jadi di dalam restitusi ini, Bapak Ibu, kita mengajar anak untuk berpikir,
dia sendiri yang menemukan masalahnya, kita hanya bantu, kita hanya jadi fasilitator, lalu dia juga yang menemukan solusinya. Jadi William bilang, Ibu kalau hari Jumat ada kelas 10 kan ya Bu ya, hari Jumat saya tidak ikut silat. Oh iya, oh berarti saya gabung kelas 10 boleh ya Bu? Oh boleh. Nanti Ibu bikin materinya 2, jadi kelas 10 belajar, kamu juga Ibu kasih materi. Lalu kita tutup bersama di dalam doa. Ini anaknya, William ya, puji Tuhan dia juara 1 silat se-kabupaten waktu itu. Jadi tidak sia-sia diberikan solusi, dia bisa tetap latihan silat, mendapatkan penghargaan juara 1 se-kabupaten, tapi juga nilai agamanya tidak buruk seperti itu. Ya, dan yang juga menjadi perhatian kita adalah respon dari anak, apa yang mereka rasakan dengan melakukan restitusi. Demikianlah mengenai restitusi, budaya positif yang berpihak pada murid. Guru membantu murid mendapat kebutuhan dasar manusia, berupa penghargaan, aktualisasi diri, kesenangan, dengan cara yang lebih efektif. Jadi Bapak Ibu, kita ini manusia, kalau melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Biasanya alasannya adalah karena kebutuhan. Nah, kita sebagai guru membantu anak menemukan apa sih kebutuhan dia, tapi dengan cara yang lebih efektif. Nah, ini tanggapan William, perasaan dia ketika melakukan praktek segitiga restitusi, dia bilang dia merasa nyaman, seperti itu. Nah, saya sedikit sharing Bapak Ibu, kegiatan yang sudah saya lakukan di sekolah adalah keyakinan kelas, yaitu mengasihi sesama. Juga kekuatan sosial budaya adalah budaya someah. Jadi di kelas sebelum kita belajar itu, kita saling sapa menggunakan bahasa Sunda. Sampurasun, rampes, setelah itu baru pakai bahasa kekristenan. Shalom, gimana kabar kamu? Kanan, kiri, depan, belakang. Dan ternyata respon mereka positif, Bapak Ibu, mereka senang gitu. Kalau biasanya belajar nggak pernah saling menyapa, langsung seperti tahap-tahap biasa ya, yang persepsi dan lain-lain, ini ada tambahannya, mereka jadi merasa lebih dekat satu dengan yang lain. Lalu juga mengembangkan disiplin positif sudah saya lakukan, bahwa disiplin positif adalah disiplin yang berasal dari dalam diri ya, intrinsik, bukan karena takut dihukum dan lain sebagainya. Jadi menjaga kebersihan itu karena mereka punya keyakinan supaya sehat, bersih, dan nyaman, bukan lagi karena takut, oh nanti dihukum sama Bu Yuli kalau nggak bersih kelasnya gitu. Nah, terakhir, mencuci baju supaya bersih, setelah itu dikeringkan. Hanya ucapan sekian dan terima kasih yang bisa aku katakan. Ya, itu Bapak Ibu sharing dari saya. Ya, ada satu kasus lagi ya Bapak Ibu, itu ada murid saya, jadi dia pada saat penilaian akhir semester, jadi biar Bapak Ibu tahu ya, anak-anak kita itu punya grup WA di luar yang ada guru, gitu. Jadi disitulah bahayanya. Nah, jadi pada saat mengawas, ada pengawas yang menurut mereka berbeda caranya dari biasanya. Biasanya kan keliling gitu. Nah, ini gurunya enggak. Gurunya itu hanya duduk saja gitu, tidak berkeliling. Nah, itu sama mereka dibahas di grup dan akhirnya terjadilah hal-hal negatif. Nah, anak itu tidak saya hukum, tapi saya bantu cari. Jadi ternyata kebutuhan dia adalah mengemukakan pendapat. Jadi dia paham, oh iya harusnya saya bukan chat di grup karena itu tidak efektif. Seharusnya dia ngobrol sama guru yang jadi pengawas itu, cari waktu terus ngobrol. Bu, kenapa Bu? Kok Ibu waktu ngawas tidak seperti guru yang lain? Nah, itu akan efektif karena gurunya jadi tahu kalau dia ternyata melakukan metode yang tidak biasa begitu. Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya kah? Saya Bu Yul. Oke, silakan Bu Vivi. Bagus sekali materi yang disampaikan dan bisa kita untuk jadi seorang guru yang lebih baik. Saya ini di sekolah terkenal sebagai guru killer bahasa saya sekarang. Tapi saya tidak pernah menghukum anak dengan fisik yang seperti tadi saya bilang. Bahkan kalau anak Kristen terlambat pun mungkin saya suruh doa Bapak kami atau nyanyi lagu rohani.
dan itu mereka melakukan. Tapi ketika tidak hadir pembelajaran itu setiap hari Jumat sepulang sekolah itu bahkan ada yang sampai sebulanan tuh nggak datang gitu. Saya tegur, saya mencoba untuk restitusi, tetapi dia bilang iya Bu, saya janji saya akan datang gitu. Saya coba itu terus berulang kali sampai 3 kali, iya Bu, saya janji saya datang. Sampai akhirnya saya merubah menjadi adanya soal untuk dikerjakan saja. Seperti remedial nilainya dia, karena nilai PTS-nya saya bikin jelek gitu, karena memang tidak hadir. Apakah metode itu termasuk hukuman? Gitu, Bu. Nah, kalau misalkan anak itu pun kita kasih soal dia tidak mau, kita ajak ngobrol dia tidak mau menjawab juga, Bu. Bahkan depan orang tua pun juga tetap aja dia depan orang tua bagus gitu. Ya mah berubah, ya Bu berubah. Ayo, sampai akhirnya lama-lama saya pikir oke, home visit lebih enak nih ngobrolnya. Tetap tidak terbuka juga mulutnya gitu. Apalagi jadi harus metode yang bagaimana lagi yang harus dikerjakan supaya tidak hukuman tetapi restitusi belajar. Kalau mungkin tadi William open minded ya, anak yang tipikal terbuka dan bisa memiliki pola pikir adanya aktivitas kegiatan dan aktivitas akademik. Tapi kalau murid saya ini tidak, di eskul pun tidak pernah eskul, di kalangan sekolah pun terkenal sebagai anak yang nakal, pembulian dan sebagainya. Bahkan agama Kristen pun tidak masuk, gitu. Tidak mengikuti. Saya pernah tanya alasan, saya malas Bu, karena itu hari Jumat, saya pengen cepat pulang, saya pengen kumpul sama teman-teman. Nah, saya bingung dong, harus gitu. Coba dari Bu Yuli bagaimana menanggapi jika muridnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vivi. Jadi kalau dari cerita Bu Vivi tadi, yang saya tangkap anak tersebut berarti dia introvert. Kalau dari cerita Bu Vivi tadi, yang saya tangkap anak tersebut berarti dia introvert ya Bu ya, karena ditanya apa nggak terbuka gitu. Iya seperti itu. Nah kalau introvert itu butuh pendekatan khusus Bu. Jadi mungkin Ibu cari tahu dulu dari teman, dari siapa yang dekat dengan dia supaya bisa masuk ke dia. Dan memang supaya restitusi ini bisa berjalan, di awalnya harus ada keyakinan kelas dulu gitu. Jadi kalau dulu kan kontrak belajar itu kan lebih sepihak ya. Jadi kita yang guru yang bikin aturan, anak-anak harus patuh. Nah, di program pendidikan guru penggerak ini itu diganti dengan keyakinan kelas. Jadi anak-anak justru yang berembuk. Saya pinginnya kelas itu bersih supaya saya nyaman belajar. Jadi datangnya dari hati mereka, bukan dari kita. Gitu ceritanya. Nah mungkin bisa diawali dulu Bu Vivi dengan dari awal membuat keyakinan kelas dulu ya, seperti itu. Nah kalau mengatasi anak yang seperti itu, Bu Vivi mau nggak mau harus menyediakan waktu khusus untuk bisa mendekati dia gitu. Ya, adalah testimoni dari salah seorang peserta diseminasi budaya positif MGMP KKG Komunitas Praktisi. Selamat malam Bapak. Bapak boleh memperkenalkan diri? Iya, puji Tuhan, makasih Bu Yuli buat kesempatannya. Nama saya Bapak Maris Yunius Tuba, saya mengajar di SDS Kartika 11-8 Cibinong, Bogor. Oke, sebagaimana kita ketahui bersama, kemarin malam kita mengadakan
kegiatan diseminasi budaya positif dalam hal ini adalah khususnya materi mengenai restitusi. Nah, menurut Bapak Maris, apakah saya, Ibu Yuliana, menguasai materi dengan baik? Iya, karena saya mendapatkan materi itu cukup baik, jadi saya rasa Ibu sudah menyampaikannya dengan sangat baik juga dan sangat jelas. Menurut saya sangat jelas karena beberapa di antara kami bisa merespon dan memberikan kilas pertanyaan balik ke Ibu tentang materi itu, dan kami sangat berterima kasih buat materinya. Ini luar biasa. Oke, terima kasih. Boleh diceritakan sedikit apa yang Bapak Maris dapatkan dari materi kemarin malam? Ya, jadi yang saya dapatkan dari materi itu sebenarnya tanpa saya sadari ternyata saya sudah melakukan di sekolah tempat saya mengajar, tapi ketika saya dapat materi ini saya baru tahu ternyata namanya restitusi, dan bahasanya restitusi, bagaimana cara kita untuk mengajar anak itu supaya tidak lagi memberikan sebuah hukuman secara fisik, membuat mereka akhirnya itu menjadi sampai mereka dewasa masih teringat tentang hal itu. Tapi dengan materi yang diberikan Bu Yuli, buat saya sebagai guru, saya berpikir sudah seharusnya zaman sekarang kita harus mempraktekkan. Ya, luar biasa materinya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Maris. Ya. Kira-kira tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan setelah mendapat materi tersebut? Ya. Untuk tindak lanjut dari materi ini, saya rasa seperti saya bilang tadi, tanpa saya sadari ternyata sebagian materi ini sudah saya lakukan. Ketika saya dapatkan lagi materinya, jadi menjadi penyemangat dan menjadi penguat buat materi saya di sekolah. Ternyata saya harus mengajarnya seperti ini. Jadi setelah ini saya Sesuai hasil pemahaman LMS dan diskusi dengan berbagai pihak, terutama fasilitator, sebagaimana saya sajikan pada pendahuluan di video ini, selanjutnya saya menyajikan dokumentasi pengimplementasian konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas saya dan di lingkungan sekolah, sesuai yang dibuat di tahap koneksi antar materi dan membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya. Sebelum menyajikan dokumen-dokumen aksi nyata lainnya, sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Tata Tarma, fasilitator saya yang luar biasa. Selalu bersedia memberikan arahan yang jelas atas pertanyaan-pertanyaan kami. Ketika di grup banyak pertanyaan mengenai bagaimana tata cara mengupload aksi nyata 111213, Bapak Tata Tarma memberikan penjelasan dengan jelas sehingga saya dan teman-teman bisa mengerjakan dengan baik. Kesimpulan mengenai keterkaitan antara konsep budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak adalah sebagai berikut ini. Untuk terwujudnya budaya positif, saya harus memiliki pandangan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, menerapkan nilai-nilai guru penggerak dan melaksanakan peran guru penggerak, serta memiliki visi guru penggerak. Untuk membantu para penikmat video pendidikan ini melihat modul 1112 dan 13 terimplisit dalam video aksi nyata 14, maka saya membagikan intisari dari modul 1112 dan 13 sebagai berikut ini. Modul 11, kami belajar mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungtulodo, di depan menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ingmatjo Mangun Karso, seseorang dalam posisi di tengah atau di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan semangat. Tuturi Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral atau semangat kerja bila posisinya di belakang atau dari belakang.
Di modul 11 kami belajar mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Menurut saya dalam budaya positif hal ini secara implisit nampak pada paradigma baru pendidikan di mana terjadi perubahan dari awalnya berpusat pada kepentingan di luar peserta didik menjadi kepada berpihak pada murid atau student center. 3. Mengangkat kekuatan sosial budaya setempat. 4. Kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. 5. Azas pendidikan Ki Hajar Dewantara. 6. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. 7. Kodrat alam dan kodrat zaman. 8. Budi pekerti. Secara garis besar, modul 11 Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara adalah nafas dari budaya positif. Tanpa menerima filosofis berpusat pada murid ini, niscaya budaya positif guru penggerak tidak terwujud. Pada modul 1-2 kami belajar hal nilai-nilai dan peran-peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak mandiri, reflektif, berpihak pada murid, inovatif, dan kolaboratif. Perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, menggerakkan komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Bila guru belum menerapkan nilai-nilai guru penggerak dan juga belum melaksanakan nilai guru penggerak, maka budaya positif di sekolah juga tentunya belum bisa terwujud. Di modul 1-2, nilai-nilai dan peran-peran guru penggerak adalah alat atau instrumen bagi berkembangnya budaya positif di sekolah. Pada modul 1-3, kami belajar membuat visi guru penggerak, belajar beberapa metode manajemen, ada atap, bagja, inquiry apresiatif, dalam rangka membuat prakarsa perubahan. Atap sendiri adalah awal tantangan, aksi, dan pelajaran. Bagja, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sedangkan perubahan adalah keniscayaan. Dalam hal ini tentunya adalah perubahan positif. Sekolah yang tidak mau berubah akan menjadi sekolah yang ketinggalan atau tertinggal. Budaya positif akan berkembang dalam sekolah yang selalu berubah, digerakkan, bergerak, dan menggerakkan untuk terus menjadi lebih baik. Belajar mengenai budaya positif, modul 1-4, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga, restitusi. Budaya positif akan terselenggara dengan baik bila filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran-peran guru penggerak, serta visi guru penggerak dengan segala kelengkapannya sudah berjalan dengan baik. Pada sesi diseminasi di SMA Negeri 4 Cibinong, di bagian akhir saya telah menyajikan sejumlah dokumentasi kegiatan aksi nyata budaya positif. Berikut ini akan saya sajikan tambahan dokumentasi sebagai pelengkap dan menjadi portofolio. Welcome to my portfolio. Pengembangan kekuatan sosial budaya Somea, senyum sapa, salam sopan dan santun. Semangat pagi. Semangat pagi. Udah nih. Semangat pagi. Semangat pagi, direkam dulu. Mana setangan Len? Gila Bu, ada Bu. Tak, laporan dulu tak sini. Di tas Bu. Pakai dulu. Tak, Bagian bro. Sini, Ibu pakaikan. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat. Semangat pagi. Ini mana sabunnya tadi yang tadi? Oke, selamat pagi.
Pengembangan kekuatan sosial budaya Somea, senyum sapa, salam sopan dan santun, ruang guru di pagi hari. Pengembangan kekuatan sosial budaya, cinta tanah air, cinta sekolah, dan religius. Saya melaksanakan fungsi kontrol ke kelas-kelas, memantau peserta didik Kristen dan Katolik, bekerja sama dengan kesiswaan. Melakukan pembiasaan terbaik, mulai dari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian Mars Sekolah Kebanggaan. Pengembangan kekuatan sosial budaya Somea, Prakasa Perubahan Bagja, Inquiry Apresiatif, mengembangkan Somea sesuai dengan dimensi profil Pancasila berkebinekaan global, yaitu mempertahankan budaya luhur, dalam hal ini adalah berkata santun. Tujuannya adalah mengganti budaya sarkasme yang sedang melanda generasi muda Indonesia dengan kata yang sopan. Bagja B. Buat pertanyaan utama, define. Apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan Somea atau berlisan sopan, berlisan santun? Ambil pelajaran, discover. Siapa yang pernah berpengalaman mengembangkan lisan santun menggantikan sarkasme? Yaitu Ibu Yanti Komalasari, SSIMM. Ini adalah kurikulum vitae Ibu Yanti Komalasari, SSIMM. G. Gali mimpi, dream. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika pembelajaran berlisan sopan berkembang dengan baik dan menjadi budaya? Yaitu, walau tidak ada guru atau orang dewasa di sekitarnya, peserta didik tetap berlisan santun, saling memperhatikan dan menunjukkan perhatian dengan kata-kata santun dan indah, serta memiliki banyak perbendaharaan kata santun. J. Jabarkan rencana. Langkah sederhana mengembangkan pembelajaran berlisan santun, mencoba metode yang pernah Ibu Yanti Komalasari terapkan, yaitu metode kantung sampah. Jabarkan rencana, mengumpulkan kata-kata tidak sopan pada kantung sampah, mengevaluasi dan menggantikan dengan kata-kata santun, dan mengevaluasi dan seterusnya, dan tindak lanjut. Atur eksekusi, deliver. Siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran berlisan sopan? Yaitu Ibu Evi Sukenti selaku Wakil Kepala Sekolah Kurikulum. Aksi nyata budaya positif, menemukan kebutuhan dasar seorang peserta didik dan melaksanakan peran guru penggerak menjadi coach bagi guru lain dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Salam sehat dan bahagia. Saya Pebakti, Guru Mato Kimia dan wali kelas. Terima kasih kepada Ibu Yudiana atas sharing dan sarannya bagi kebaikan salah satu perwalian dari saya. Sukses selalu. Aksi nyata budaya positif, menemukan kebutuhan dasar seorang peserta didik dan melaksanakan peran guru penggerak, mendorong kolaborasi antar guru dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Terima kasih untuk kerjasamanya dari saya. Menjalankan peran guru penggerak dengan menjadi pemimpin pelajaran dan menerapkan nilai guru penggerak, yaitu mandiri dengan menanamkan disiplin positif sesuai firman Tuhan. Ibadah Jumat pagi kelas 10. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya Brenda Jawadi dari kelas 11 SMA Negeri 4 Cibinong. Di sini saya akan menceritakan alasan mengapa saya tidak pernah terlambat sekolah dan mengapa saya mengikuti pelajaran dengan baik. Saya tidak pernah terlambat sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik karena saya sadar saya merupakan murid SMA Negeri 4 Cibinong.
Dan kedua hal tersebut merupakan perjanjian awal ketika saya memasuki sekolah ini. Dengan demikian, saya harus mengikuti peraturan tersebut dengan sebaik mungkin. Saya melakukan hal ini bukan karena paksaan atau karena saya takut dihukum, melainkan hal tersebut merupakan kesadaran yang lahir dari dalam diri saya. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Kisha Kasunasiagian dari kelas 12 IPA 5. Saya selaku peserta didik SMA Negeri 4 Cibinong ingin menjelaskan mengapa saya tepat waktu datang ke sekolah, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, taatan peraturan yang ada, serta aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler rohani Kristen yang ada di sekolah. Hal tersebut bukan karena takut dihukum ataupun ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan yang ada, melainkan kesadaran dalam diri sendiri yang berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan yang luhur dan mulia, yang merupakan salah satunya adalah yaitu nilai-nilai Kristiani. Segitu aja dari saya. Terima kasih. Shalom. Keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Dalam proses menyusun keyakinan kelas terimplisit nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, serta peran mewujudkan kepemimpinan murid dan tentunya filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Keyakinan kelasnya, tadi kamu nulisnya apa keyakinan kelasnya? Saling support. Kenapa tuh saling support? Supaya kenapa? Biar lebih dekat. Oh, akrab ya. Oke, jadi kalau belajar lebih nyaman ya. Nama kelas? Oke, makasih ya. Nanti kita gabung semua keyakinan kelas yang sudah kalian kemukakan ya. Nanti kita rancang jadi rapi nanti. Oke. Keyakinan kelas saya ingin bersih supaya belajar nyaman. Namanya siapa? Nama saya Abraham Bilang Purnama dari kelas 12 IPA 4. Shalom Gloria. Mau tanya bagaimana keyakinan kelas Anda? Jadi di sini kita ada perwakilan dari keyakinan kelas. Di sini aku baca dulu ya satu-satu. Di sini ada VB. VB berkeyakinan bahwa kelas harus kondusif. Yang kedua, Gloria. Gloria berkeyakinan bahwa kelas harus disiplin dalam segala hal. Yang ketiga ada Clara. Clara berkeyakinan bahwa tidak boleh makan di kelas. Yang keempat ada Tere, yaitu saling kasih. Yang terakhir itu ada Febri, menjaga perkataan dan perbuatan. Nah, keyakinan kelas ini kita buat untuk dipatuhi untuk seluruh siswa-siswi SMA 4 Cibinong, terutama di Rokus SMA 4 ini. Nah, tujuan dibuatnya keyakinan kelas ini adalah untuk tercapainya kelas yang tentram dan nyaman yang menunjukkan rasa kasih. Jadi, semua teman-teman harus mematuhi keyakinan yang telah kita perbuat. Terima kasih. Terima kasih, Gloria. Shalom. Sedang menyusun keyakinan kelas dengan medianya menggunakan handphone. Sekarang kelompoknya Yen nih. Gimana Yen? Oh Yesi yang mau jawab. Oke, silakan. Ya Bu, keyakinan kelas saya itu mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan teliti, serta saling menghormati, menghargai, dan mengasihi teman. Oke, keren. Nanti dirangkum sama Yen ya dari semua kelompok yang ada ya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Aksi nyata budaya positif pelaksanaan segitiga restitusi. Selamat pagi. Berikut ini hasil dari penerapan restitusi. Silakan dibacakan, Nak. Hari Selasa, tanggal 10 bulan 1 tahun 2023. Mata pelajaran SPK dengan guru biologi. Masalah terlambat pada pukul 6.55, harusnya lebih pagi 4.5. Nama saya Ricardo Febrian Timanggor, kelas 11 IPS 4. Wali kelas saya adalah Pak Faruk. Alasan saya terlambat adalah motor rusak dan ingin menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bertanggung jawab. Langkah solusinya adalah harus datang lebih pagi
dan 1 hari sebelumnya dicek motornya seperti bensin, busi, angin, dan tali gas. Kalau sebelumnya di rumah dari berangkat 6.55 maka kedepannya harus 5.55 maka kedepannya harus lebih pagi dengan pukul 5:50. Ya, jadi hasil dari restitusi pagi ini saya Yuliana, guru agama Kristen, dan ini adalah siapa namamu, Rivaldo ya, sudah berdiskusi dan hasilnya didapatkan bahwa mulai hari ini Rivaldo akan sehari sebelum ya Rivaldo ya memeriksa dulu motornya, keadaan apanya saja, gas, rem, bensin, apalagi nak, busi. Jadi dipastikan motornya siap sehingga pada saat berangkat sekolah tidak ada lagi kejadian ternyata motornya tidak berfungsi sehingga terlambat. Nah, sekarang perasaan Rivaldo gimana? Tadi kan pas datang tegang gitu ya. Sekarang perasaan kamu gimana nih? Tenang ya, nggak tegang lagi ya. Oke, jadi tadi kan disampaikan diberikan tugas untuk menulis sejumlah ayat ya. Nah itu tidak usah, tapi apa yang sudah kita bahas tadi itu yang kamu terapkan ya. Nah kalau nanti kamu membaca ayat bukan karena hukuman, tapi karena memang apa? Membaca ayat itu karena apa? Menurut kamu membaca ayat karena apa sih gunanya membaca firman Tuhan? Demikianlah saya sajikan aksi nyata budaya positif di mana terlihat bahwa modul 11, 12, 13 dan 14 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga video ini dapat saya selesaikan. Semoga bermanfaat untuk semua pihak. Tuhan memberkati. Risma for tercinta.